Assalamualaikum Sobat Cerita Ana, kembali bersama saya Dr. Ana. Jadi saya bikin video ini satu hari sebelum weekend ini selesai, karena udah jadi komitmen saya untuk bikin video satu kali seminggu di channel YouTube Cerita Ana. Saya sebenarnya udah bikin 4 video. Saya jadwalin salah satu videonya untuk minggu ini. Tapi vibes-nya tuh ceria banget sih 4 videonya, dan saya ngerasa nggak pantas aja ngeposting sesuatu yang ceria untuk minggu ini, karena kita baru aja kehilangan salah satu sahabat kita, sejawat kita. Jadi saya nggak mau nyebut namanya karena menghargai privasi beliau ya. Cuman waktu kepergiannya beliau itu membuat saya sadar bahwa waktu itu singkat, dan saya pribadi sih, saya nggak mau bikin video ini kayak mau ceramain orang atau gimana, cuman kayak buat muhasabah diri atau mengevaluasi diri sendiri. Jadi waktu dulu lockdown yang saya pernah cerita, kenapa saya satunya bikin channel YouTube, karena saya ingin berbagi banyak hal yang positif ke orang lain, dan menurut saya hal yang paling efektif yaitu melalui media sosial, karena media sosial juga bisa memberikan vibes yang positif buat orang lain. Waktu lockdown itu salah satu buku yang saya rekomendasikan itu judulnya adalah Maaf ya Allah, aku belum siap mati. Itu karangan dari Ibu Ummu Kalsum. Salah satu babnya yang menarik itu judulnya adalah Tuhan harap maklumi kami. Jadi penulisnya menulis bahwa dalam kata-kata awalnya, Tuhan maaf kami orang-orang sibuk, kami memang takut neraka, tapi kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami memang berharap surga, tapi kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu. Dan mengutip dari tulisan Pak Ahmad Rifai Rifan. Jadi penulisnya minta izin untuk mengutip prolog buku Tuhan maaf kami sedang sibuknya Ahmad Rifai Rifan di sini. Berarti beliau nih mengutip salah satu judul dari buku Tuhan maaf kami sedang sibuknya. Kalau ini kan judulnya Tuhan maaf ya Allah, aku belum siap mati. Dan sebab jujur dan terpuluhan bahkan mencapai ratusan buku yang penulis baca, penulisnya itu merasa salah satu judul ini berkesan. Dan ketika dibaca prolognya, dan ada di halaman 23 di bab ini ya, beliau menyinggung berapa jam sih dalam sehari Anda sempatkan waktu untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah. Berapa penghasilan yang Anda sisihkan dalam sebulan untuk bersedekah. Ya, dari 2 pertanyaan itu sudah menunjukkan karakter kita yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia daripada akhirat. Ini aku baca tulisannya ya, jadi aku bukan kayak mau nyeramahin kalian atau mau ibaratnya ya mau ngasih tahu A, ngasih tahu B, karena aku belum pantas untuk itu. Aku cuma ngebacain apa yang ada di buku ini. Mari kita beristighfar. Kita seolah makhluk yang begitu sibuk bahkan untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah saja kita harus menyempatkannya. Kita seolah manusia pelit, bahkan untuk akhirat kita justru mensedekahkan harta yang tersisih. Aku coba baca di bab yang menurut aku dalam banget, dan bab ini terinspirasi dari kepergian sejawat kita. Gitu. Bab ini aku baca lagi karena bab ini juga aku baca pada saat aku menghadapi dan harus berjuang di masa pandemi COVID yang lagi berat-beratnya dulu itu tahun 2019 sampai 2021. Nah, semua orang juga ngalamin yang sama kan. Aku baca lagi ya sekarang. Tak sadar di hadapan Tuhan seolah-olah kita adalah orang tersibuk, padahal seluruh waktu, seluruh jatah usia, bahkan hidup kita seharusnya kita persembahkan dalam pengabdian kepadanya. Di mana ada pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Kita sudah sedemikian berani berbohong kepada Allah. Di setiap iftitah sholat kita ucap, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Yang ada di surat Al-An'am ayat 162. Namun ternyata kelakuan kita justru mengingkarinya. Tuhan Maha Adil, namun mengapa kita tak adil kepadanya? Ketika ada SMS masuk, ini teguran buat aku sendiri juga, kita begitu bergegas membaca dan membalasnya. Tapi mengapa ketika Tuhan memanggil-manggil untuk menghadapnya, kita begitu berani menunda-nundanya? Ketika bos kita memanggil, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadapnya. Namun ketika panggilan Tuhan berkumandang, betapa berani dan lamanya kita untuk menghadapnya. Padahal yang memanggil kita adalah Tuhannya bos, atasannya dari atasan. Saudaraku, dengarlah kalimat-kalimat muazin yang berkumandang paling tidak 5 kali sehari. Kalimatnya tidak hanya mengajak kita untuk melaksanakan sholat, tapi juga disusul dengan tawaran kesuksesan. Mari kita meraih kemenangan, seolah Tuhan berkata, wahai manusia, berhentilah dari rutinitas kerjamu, istirahatlah sejenak dari kesibukanmu, sholatlah dan sambutlah kemenangan, sholatlah dan sambutlah kesuksesan, sholatlah dan yakinlah kerjamu akan membuahkan keberhasilan dan lebih berkah. Namun sayang, manusia begitu pelit kepada Tuhan, bahkan bersedekah pun kita menyisi-nyisikan harta kita. Kita begitu boros untuk dunia, tapi untuk bekal kehidupan abadi malah kita tabung harta yang tersisi. Sedekah kita tak lebih dari harta yang tak begitu kita cintai. Jangankan sedekah, bahkan zakat yang hanya 2,5% terkadang begitu berat terambil dari dompet. Betapa kecilnya harga uang ketika kita sedang berhadapan dengan penjual baju. Betapa murahnya angka 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada kotak amal berjalan, ketika ada pengemis menggibah pinta, ketika anak kecil dengan wajah kusam mengamen dan menadahkan tangannya yang masih suci, berapa jumlah uang kita ambil dari dompet? Betapa besar nilai uang 100.000 apabila dibawa ke masjid untuk disumbangkan, tapi betapa kecilnya kalau dibawa ke mall untuk dibelanjakan. Ya Allah, tak sadar kita begitu pelit ketika dihadapkan pada bekal akhirat. Namun untuk menuruti nafsu dan keinginan-keinginan dunia, betapa ringan kita rongkokkan tangan. Padahal seharusnya justru sebaliknya. Pelitlah untuk dunia dan boroskan harta untuk akhirat. Semua orang sudah begitu terjungkal konsep pemikirannya dalam memaknai hidup. Ingatlah ketika sholat kita seolah tak kerasa dan betah berkomunikasi dengan Tuhan. Jangankan husu, bahkan menyadari apa yang sedang kita baca saja kita tak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk menyembah Allah, dan betapa singkatnya jika digunakan untuk melihat film. Aduh, tegerannya makin lama nih semakin dalam banget ya. Berat banget sih ini kalau ngebacanya, kayak makin ditampar bolak-balik. Di halaman 28 ditulis di bab ini, ya kebodohan diri, betapa bodohnya diri yang tak tahu berapa lama Allah menjatuh umurnya, tapi dengan tenang ia lakukan aktivitas dunia dengan menunda-nunda kebaikan. Betapa bodohnya jiwa yang telah tahu bahwa belum tentu esok ia masih bisa bernapas lega, tapi dengan beraninya hidup dalam santai dan lupa bahwa momentum kebaikan tidak akan terulang untuk kesekian kalinya. Betapa bertahun-tahun mudahnya kita habiskan usia untuk memuaskan nafsu-nafsu. Bertahun-tahun begitu mudah kita mengumbar semua keinginan, namun mengapa untuk berpuasa beberapa hari saja kita terlalu banyak mengungkit keluh? Mengapa untuk menahan diri beberapa saat saja terus mengibah? Setiap orang begitu takut ketika diancam neraka, tapi kelakuan-kelakuannya seolah sedang memohon untuk dimasukkan ke neraka secepatnya. Betapa setiap orang ingin menginjakkan kaki di surga, tapi kelakuannya justru menjauhkannya. Di halaman 29 juga ditulis, dosa-dosa kita menggunung, tapi berharap masuk surga. Amalan kita hanya secuil, tapi berharap dijauhkan dari neraka. Sadarkah kita? Di halaman yang terakhir, di halaman 30, tiada detik tanpa maksiat, tapi kita berharap ampunan dan rahmat. Tiada waktu panjang untuk bertobat, tapi kita menyangka bahwa telah berusaha sedemikian taat. Astagfirullah. Jadi
dari halaman, aku baca sekilas dari halaman 23 sampai 29 tuh banyak banget teguran buat aku pribadi ya. Aku sih nggak tahu ya, aku nggak ada maksud buat yang lain, tapi aku bikin video ini sebagai muhasabah diri dan komitmen aku untuk selalu bikin video yang ada manfaatnya buat, minimal buat aku pribadi. Terus aku kaget banget gitu sama kejadian yang terjadi minggu ini, dan aku yakin semua orang juga ngelasin hal yang sama. Semua orang posting di media sosial ngerasa kehilangan, tapi aku mikir sebenarnya yang lagi masih dipertanyakan mungkin kita ya, apa kita berakhir baik atau enggak, kan itu ya sebenarnya yang perlu dikasihani ya menurut aku ya aku sendiri, dan mungkin beberapa orang harusnya berpikir bahwa apakah kita juga akan berakhir dalam keadaan baik atau tidak. Aku udah gak bisa lagi mikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya video aku buat. Makasih udah dengerin video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Cerita Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.